Yo guys, my friend, welcome back to my YouTube channel. Begin with me, Fast Topic, the most wanted football jersey content creator in Indonesia. Baik lagi di konten jebolin ya, jersey bola Indonesia, yang dimana kita balik lagi ke klub Liga 1 ya. So, based on my title, di video gue kali ini gue bakal unboxing dan review Persebaya Surabaya Home Jersey 2021 by Persebaya Store. Yang dimana kemarin sebenarnya kalau kita hitung dari tanggal mereka launching ya, sebenarnya launching mereka itu di awal bulan September ya, karena waktu itu mereka launching tapi nggak langsung ready stock. Jadi ceritanya mereka itu bikin pre-order, ada 2 kloter ya, atau 2 batch, yang dimana gue ikut batch yang pertama, yang pastinya gue kemarin sebenarnya sempat kehabisan cuy. Jadi gue yang di store officialnya tuh kayak ya hopeless banget gitu, karena jujur aja gue waktu itu di situ pak, gue lagi nggak ada pemasukan. Curhat sedikit nggak apa-apa ya gitu, maksudnya di situ kayak gue mikir, aduh ini kalau misalkan ini gimana ya, susah gitu ya. Jadinya gue lewat salah satu reseller mereka, yaitu KJIE. Ya gue sebenarnya gue nggak di-endorse sama mereka sama sekalipun, tapi ya apa salahnya gue mempromosikan gitu kan. Jadi gue recommended banget buat teman-teman bonek atau fans dari Persebaya bisa beli juga sih. Maksudnya ini juga original kok dari Persebaya Store gitu. Dan apalagi jujur gue kemarin tuh nyicil cuy bayarnya. Serius, gue saking gue belum kerja, tuntutan konten semakin menggebu-gebu ya kan. Jadi KJI ini memfasilitasi gue dan mungkin beberapa customernya mereka juga untuk bisa mencicil pembelian jersey Persebaya gitu. Dan bahkan gue sempet kepikiran kayak nyicil 3 kali gitu. Cuman karena ya alhamdulillah sih kemarin ada pemasukan, jadi akhirnya gue bisa cuman 2 kali nyicil aja cukup gitu. Karena kan waktu itu kan pre-order, karena barangnya belum ready, ya udah gue DP sesuai yang mereka minta gitu. Oke? So without any further ado, let's get started ya. Di bawah gue ini udah ada box setnya teman-teman dari KJIE. Wis, waduh. Ini ada, ini ya kalau dari KJE berarti ya ini ya, apa namanya, packagingnya dari mereka gitu ya. Jadi ini dibungkus pakai plastik bag gitu. Yaudah, langsung kita buka aja cuy, biar teman-teman nggak penasaran juga. Nah, ini udah mulai kelihatan ya teman-teman. Jadi mereka rapi banget. Sumpah gue bukanya sulit banget. Dan gue juga udah mencoba untuk nggak nyobek semuanya. Cuman ya tetap ada sih tadi yang kerobek. Dan ini mereka pakai bubble wrap. Oke banget. Jadi bahkan gue kemarin sebenarnya sempat request sih, gue pengen pakai bubble wrap. Jadi ketika gue nanti dapat paketnya ini, ketika datang nggak rusak gitu. Jadi box setnya bisa tetap terjaga gitu kan. Cuman waktu gue bilang katanya ya udah terlanjur dikirim. Dan ternyata memang beneran pakai bubble wrap tanpa gue minta gitu cuy. Oke? Yaudah. Ini langsung kita lihat aja tampilan box setnya dari Persebaya Surabaya. Aduh, kelamaan nih ntar nih. Persebaya Surabaya 2021. Oke, nah. Wow, box setnya cukup simple ya, nggak terlalu gede banget. Beda kayak di musim 2018 tuh gede, 2019 ya segini juga sih kalau nggak salah ya. Dan kita lihat ini cukup elegan ya, maksudnya polos banget. Jadi lebih terlihat lebih eksklusif dan lebih legit gitu. Jadi kayak simple gitu, cukup warna hitam ya, dengan ada tulisannya Authentic Jersey, ada logonya Persebaya, ada tulisannya musim 2021-2022. Bahkan di backgroundnya ini, di belakangnya ini terdapat kayak semacam motif atau watermark dari Tugu Pahlawan, monumen Jalas Veva Jayamahe, lalu ada patung Suro dan Boyo, motif dari Masjid Al-Akbar, sama Tugu Bambu Runcing ya. Yaudah, langsung kita keluarin aja. Gue udah penasaran banget teman-teman ya. Langsung kita buka 3, 2, 1 and here we go. Kalian udah lihat ya? Gue belum lihat nih cuy. Oke, ada sertifikat ya dari kertas. Cuman walaupun kertas tapi ini kayak lebih unik aja karena ada kertasnya lagi di bagian belakang. Jadi kayak ini kertas dimasukin ke kertas, dilubangin gitu. Ada ternyata sertifikat untuk keaslian jersey resmi musim 2021-2022. Di tengah situasi sulit ini, momen yang baik untuk mendukung tim adalah dengan terus membeli merchandise asli Persebaya, sehingga kita masih ada usaha untuk terus menghidupi. Ini bener banget ya, karena kita juga tahu klub-klub ini bener-bener berjuang di masa pandemi. Karena kita tahu juga mereka susah banget ya untuk survive karena tidak ada penjualan tiket pertandingan, dan bahkan ya intinya sulit banget lah ya, maksudnya untuk bangkit. Karena tahun ini pun menurut gue kayak sebenarnya liganya masih dipaksakan juga untuk jalan ya, karena ini masih masa transisi lah gitu ya. Tapi kalau nggak dipaksa ya kapan lagi liga kita mau jalan gitu cuy ya kan. Dan kita lihat aja nih ya, di sini motif hijau tersemat ya, ada tulisannya Persebaya for Surabaya, terus di backgroundnya ada tulisannya Green Force ya. Ini keren banget asli. Ini ada foto dari dalam Stadion Gelora Bung Tomo. Ini dari sisi
ini dari Tribun Utara ya, kalau nggak salah. Sorry, bukan, ini dari Tribun Selatan, Tribun Kidul ya. Karena kalau gue lihat di sebelah sininya ini Tribun VIP, ya kan. Terus di seberang situ ada Green North ya, GN, Tribun GN. Langsung kita diperlihatkan nih, kita dapat masker cuy. Oke, kita review sedikit lah ala-ala ya. Maskernya dari Persebaya, bahannya cukup tipis, ringan, tapi bahannya oke banget ya. Di bagian luarnya ini kayak tahan air gitu. Ada logonya Persebaya, logo Aza ya kan. Kita pakai, ganteng cuy. Gue gini kayak udah kayak ultras ya kan. Kaosnya hitam, pakai masker ya kan, terus bawa flare. Oke, dan di sini kita juga dapat satu buah tumbler ya, tumbler atau botol. Di sini, aduh, ini kesannya kayak mahal banget gitu ya. Warnanya simple, hitam, lalu ada diukir ya, logo Persebaya Surabaya ya dengan warna emas, dan di belakangnya ada tulisan pakai font Latin. Ini kayak penggunaan font Latin tuh menurut gue kayak lebih kelihatan lebih mahal gitu ya. Dan tulisannya Persebaya Surabaya. Oke, langsung kita lihat jersinya, karena jersinya juga masih belum kelihatan cuy. Ini masih dibungkus pakai kayak kertas minyak gitu. Oke. Ini dia, wow, cukup rapi, maksudnya tempatnya tuh oke banget ya, karena di dalamnya itu kayak terdapat foamnya gitu ya, atau terdapat spons gitu, yang bagian ininya buat pembatasnya. Beda kayak yang di musim 2019 tuh kayak cuman ya dari kardusnya aja gitu, oke, boxnya kita taruh dulu teman-teman, dan jersinya kita keluarkan, dan jangan lupa juga ketika review seperti biasa gue bakal pakai hanger biar teman-teman bisa lihat tampilan depan maupun belakangnya untuk jersey Persebaya terbaru musim ini cuy. Wow. Hai. Keren ini. Wow. Oke, ini tampilan depan ya dari jersey Persebaya Surabaya musim 2021 ya. Untuk warna seperti tahun-tahun sebelumnya, konsisten dengan warna hijaunya. Ini lebih mirip di tahun 2019 kalau gue bilang ya. Karena waktu itu tahun 2019 itu sebenarnya kain kroko itu tidak terlalu mendominasi sejujurnya ya. Nanti gue bahas juga. Dan di bagian belakangnya seperti ini ya, simple, tidak ada motif apapun di bagian belakang. Terdapat dua sponsor di atas dan bagian bawah, GoPay dan UM Surabaya. Oke, kita lihat ya, untuk di musim ini Persebaya ini sebenarnya bakal merilis 3 jersey ya, 3 macam jersey maksud gue, kayak versi player issue, replika, dan supporter fashion. Dan itu konsisten mereka lakukan dari tahun 2017 ya kalau nggak salah. Dan memang untuk di jersey musim ini kemarin tuh dibikin pre-order seperti yang gue bilang tadi, ada batch 1, batch 2 ya. Ini cukup oke banget karena gini, untuk memenuhi kebutuhan bonek, karena kita nggak tahu juga dan seberapa banyak antusiasmenya, kita juga ya gue fair aja gitu. Gue memahami situasi Persebaya yang mungkin ingin meminimalisir pengeluaran dengan ya, kita nggak tahu, siapa tahu mereka ketika produksi banyak itu bakal overstock dan itu akan membuat kerugian yang lebih untuk manajemen store-nya dan klubnya gitu. Jadi menurut gue kemarin dengan sistem pre-order itu menurut gue bisa bisa dicontoh lah, karena musim pandemi kayak gini kan juga susah juga kan untuk jualan. Jujur aja gitu, karena gue tau lah untuk kondisi beberapa klub Liga 1, Liga 2 ini bahkan Liga 3 tuh untuk jualan susah banget cuy. Oke, dan kita lihat juga teman-teman ya, kemarin untuk di batch pertama, batch kedua, dan batch ketiga itu batch ketiganya gue nggak tahu nih. Untuk intinya batch pertama dan batch kedua itu harganya cukup jauh berbeda ya. Bahkan ketika gue syuting video ini, batch keduanya itu belum dikirim sama sekali. Jadi masih batch pertama yang udah proses pengiriman. Jadi untuk batch keduanya mungkin buat teman-teman bonek yang ikut batch kedua, sabar aja, tunggu aja, pasti jersey kalian bakal datang dan bisa kalian pakai untuk mendukung Persebaya Surabaya. Oke, nah langsung aja kita review ke bagian dalam jersinya aja teman-teman ya. Mereka menggunakan bahan microdot ya. Ini sama yang digunakan di tahun 2019. Kalau teman-teman ingat di tahun 2019 itu mereka menggunakan 2 atau 3 ya. Gue lupa 2 atau 3 jenis kain di tahun 2019. Yang dimana sebenarnya itu tetap dominan dengan motif krokonya di bagian depan, tapi di bagian belakangnya pakai microdot. Tapi di musim ini mereka full pakai microdot, dan nanti ada beberapa kombinasi kain juga yang bakal gue sebutin. Tapi yang pada intinya sebenarnya gue cukup apresiasi yang dimana Persebaya Surabaya di musim ini mereka bisa lepas dari bayang-bayang kain kroko yang udah mereka pakai selama 4 tahun berturut-turut ya, dari tahun 2017, 18, 19 dan terakhir kemarin tahun 2020. Oke. Sekarang untuk polanya sendiri mereka pakai pola raglan ya. Ini cukup oke banget, jujur aja. Untuk finishingnya cukup rapi as always ya. Jersey Persebaya nggak pernah ada yang miss ya, di bagian pola sampai di bagian detail-detailnya tuh jahitannya pasti rapi gitu. Jadi nggak usah diragukan lagi. Untuk jahitan kita nggak perlu bahas. Oke. Langsung aja untuk ke bagian motif
motif ya. Motifnya ini di bagian depan. Ini seperti yang gue bilang tadi, mereka sesuai temanya di musim ini Persebaya ingin benar-benar mengangkat Surabaya gitu. Jadi kita lihat tadi di box setnya kan ada tulisannya Persebaya for Surabaya. Jadi memang bisa kita lihat Persebaya ini bukan hanya membawa sebuah nama klub sepak bola, tapi mereka membawa nama seluruh masyarakat Surabaya ya. Yang pastinya ini akan menjadikan Persebaya sebuah ikon ya, ikon dari kota Surabaya yang bisa membanggakan di Indonesia gitu ya. Tadi untuk pola udah kita bahas juga ya teman-teman, dan gue bakal sebutin juga kain yang dipakai ya selain microdot. Jadi di bagian bawah ketiak kanan dan kiri ini ada yang namanya kain mesh ya. Yang mungkin buat teman-teman yang sering nonton konten gue pasti paham, yang dimana kain mesh ini memiliki ciri khas pori-pori yang lebih besar daripada kain yang lebih dominan di jersinya gitu. Jadi kain mesh ini nggak hanya digunakan di jersey sepak bola, jersey basket atau jersey olahraga manapun, kalau memang dibutuhkan kain mesh ya pasti dipakai gitu cuy. Oke, untuk motifnya sendiri ya, ini di bagian depan itu cukup rame banget. Motif-motif kayak Tugu Pahlawan, lalu ada motif patung Suro dan Boyo, lalu motif Tugu Bambu Runcing, monumen Jales Veva Jayamahe, dan bahkan ini motifnya menurut gue kayak terlalu tebel gitu opacity-nya ya. Mungkin kalau gue boleh bisa saran lebih simple, jadi lebih terlihat polos ya. Maksud gue motifnya tetap ada tapi nggak setebel ini, karena kayak jujur kalau motif terlalu ngeblok banyak itu kayak menurut gue ya, secara pandangan gue tuh kayak kurang gitu loh. Jadi kayak ya kayak kurang, kesannya kayak jersey murah yang ini loh, yang jersey full print. Lo ngerti gak sih, jersey murah itu kayak waduh terlalu rame banget coy. Cuman overall karena ini nggak ada warna yang macam-macam, jadi menurut gue juga nggak terlalu rame-rame banget. Cuman untuk opacity-nya aja sih yang menurut gue kayak mungkin lebih sedikit bisa ditipisin gitu. Cuman untuk motif di bagian samping, nah ini kalau memang motif samping ini kan dia pakai motif dari Masjid Al Akbar ya. Ini tuh dia disablon cuy. Jadi kalau ini menurut gue oke banget, karena memang dia bentuknya bukan siluet atau menggambarkan bentuk monumen atau bentuk tugu gitu kan. Jadi ini lebih ke kayak corak gitu. Jadi kalau misalkan pakai bahan sablon itu cocok-cocok aja, karena ya beda ya. Ini kan motif gitu. Jadi bukan sebuah kayak wujud terus dijadiin motif, enggak gitu kan. Kan ada kan orang kayak motif orang atau motif hewan atau motif apa yang biasanya disematkan di dalam jersey, itu opacity-nya tebel, itu kayak jelek banget menurut gua gitu. Cuman kalau ini kan pure motif nih yang Masjid Al Akbar, ini oke banget. Jadi untuk di bagian motifnya kanan dan kiri gue suka nih, oke. Dan di jersey ini kita lihat di bagian kerahnya cuy, ini kerahnya oke banget. Ini sebenarnya untuk bagian kerah gue teringat dengan jersinya Nike ya, pola-pola Nike 2018, kayak sempet timnas Indonesia pakai mirip-mirip seperti ini bagian kerahnya. Gue suka banget ya, karena ini kan kayak terdapat bisa kita bilang kayak terdapat pecah pola yang agak sedikit tricky gitu di bagian yang kerah ini gitu cuy. Jadi untuk bahannya sendiri dia kayak pakai bahan rib, dan bahan ribnya oke, halus ya, nggak terlalu tebel-tebel banget, tipis dan ringan pastinya. Dan ini gue nggak tahu sih bahan rib yang ini kayak gini iritasi atau enggak di kulit, karena memang kebanyakan kalau bahan rib yang kualitasnya kurang itu bakal ganggu banget kalau di kulit. Cuman semoga sih ini enggak ya, karena bahannya juga cukup tipis dan halus gitu kan. Dan di bagian cuffs ya, di bagian cuff sama juga kayak di bagian kerah pakai rib juga. Ini jarang-jarang loh Persebaya pakai rib, kayaknya baru tahun ini deh ya pakai bahan rib di bagian kerah sama di ujung lengan atau di cuffs gitu. Tapi ya oke banget, aplikatif lah, maksudnya penempatannya sesuai gitu dengan fungsinya gitu ya. Dan untuk sponsor ya, kita langsung aja ke bagian sponsor. Di bagian sponsor ini semuanya ini kayaknya ada yang pakai DTF deh cuy, kayaknya ya. Feeling gua sih yang kayak di Pansaka sama di belakang GoPay ini kayaknya, atau sablon ya. Ini gue susah banget sih, tapi yang jelas ini kayak bahannya karet, rubber gitu ya. Bahannya karet atau rubber. Untuk di bagian bawah UM Surabaya ini kayaknya feeling gue DTF sih ya. Ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu DTF ini singkatan dari direct to film ya. Jadi pengaplikasiannya itu kayak polyflex biasa tapi disablon di atas plastik, lalu di press pakai mesin heat press ya, kayak polyflex biasa gitulah. Nah, lalu untuk yang sponsor yang di bagian depan ya, ini kayaknya DTF juga deh cuy. Gua nggak yakin sih kalau ini pakai polyflex atau apa PNC gitu. Gua nggak yakin. Nama brandnya kita lihat di bagian tengah ini ada tulisannya Aza ya, sesuai brand dari presiden mereka Pak Azrul Ananda. Jadi ini oke banget. Lalu di bagian logo menggunakan high density 3D TPU ya. Ini bahan yang sama sejak 2019 ya. 2019, 2020, 2021
satu sama semuanya. Oke, langsung kita cek ke detailnya aja cuy ya. Ke detailnya, ini di bagian bawah ada tag ya dari Woven, cukup halus dan rapi juga. Ada tulisannya Official Jersey 2021. Oke, bagian dalam ini ada tulisannya Green Force ya, dari Sablon juga ya nggak sih? Sablon atau Cutting Polyflex? Kayaknya Sablon sih cuy. Karena ini kayaknya kuat banget ya, bahan ininya kuat banget. Sablonnya di sini, oke. Green Force warna kuning dan di bawahnya ada size tag ya, made in Indonesia. Dan di bawahnya kita lihat juga ya, konsisten mereka menggunakan washing treatment dengan beberapa lembar dan satu lembarnya ada hologramnya ya. Cukup legit ya. Dan detail di bagian bawah ada tulisannya Kami Haus Goal Kamu ya. Ini kayak bahan Peter Band gitu ya, bahan karet yang biasa dipakai di kerah atau kalau orang konveksi pasti nyebutnya pita kerah gitu. Cuman ini ditaruh di bagian bawah. Kayaknya mati deh, dia nggak lentur sama sekali deh. Sama sekali nggak lentur, mati gitu. Dan ini nggak disablon ya. Beda kayak yang di tahun 2019 itu mereka disablon kalau nggak salah. Tapi ini kayak di print aja untuk letternya Kami Haus Goal Kamu. Gua di jersey ini pakai size M ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang pengen lihat kalau gua pakai jersey Persebaya ini ya dengan size M, langsung lihat aja seperti ini. Kalian bisa lihat ya, barusan gua pakai jersey ini. Memang kalau kita lihat ya, kalau kita jembrengin ini sebenarnya jersey ini polanya regular fit ya. Tidak ada slim fit kayak potongan ke dalam gitu, nggak ada. Lebih ke reguler dan apalagi gua pakai size M. Jadi untuk fitting body ya gak kegedean sebenarnya. Tapi karena memang gue konsisten ya, kalau untuk jersey autentiknya Persebaya itu setiap musim gue emang sengaja aja beli M gitu. Jadi memang hanya pure untuk koleksi aja dan bakal jarang gue pakai gitu ya. Kalau sering gue pakai ya pasti gue bakal belinya yang size S gitu kan. Oke, mungkin buat teman-teman yang nanya, Bang, itu harganya berapa sih Bang ya? Sebenarnya harganya tuh beda-beda ya, batch 1, batch 2 sama harga retailnya ya. Kalau harga retail ini kita lihat di tagnya, hang tagnya itu harganya 850.000 ya untuk jersey musim ini. Ini yang versi autentik atau plain issue. Gua kemarin karena gua ikut batch 1, jadi gua dapat harga 650.000 ya. Untuk batch 2-nya kalau nggak salah 700.000 ya, 699 lah ya. Jadi ini cukup menghemat banget ya daripada kalian beli retail, maksudnya harga nanti. Ya mungkin gua nggak tahu sampai sekarang gua bikin video ini apakah udah ditutup untuk batch 2-nya ya, mungkin gua nggak tahu ya. Untuk informasinya lebih lanjut langsung tanya-tanya aja ke Persebaya Store cuy. Karena gua sendiri ya kemarin juga cukup nunggu jersey ini lama gitu ya. Gua sebulan lah ya, dari September ya baru dikirim ya, tergantung pelunasan gue juga sih kemarin. Jadi pertengahan Oktober baru dikirim ya. Jadi untuk rating sendiri jersey Persebaya musim ini gue bakal kasih nilai I'll say 9,5 ya. 9,5 dari 10 untuk jersey Persebaya musim ini ya. Jadi ini jersey yang menurut gue wajib koleksi juga ya, karena untuk pertama kalinya mereka nggak pakai kroko lagi. Jadi buat teman-teman bonek harus beli ya. Nah, mungkin nanti kalau udah ready stock jersinya, apalagi kita tahu juga semoga Persebaya musim ini bisa menjuarai Liga 1 ya, at least papan atas lah ya. Ya karena tahun ini gue tahu juga kayaknya kekuatan tim-tim lain kayaknya berat juga sih ya. Kita ngeliat kayak Persib Bandung, Bali United, Bayangkara tuh waduh gila-gila cuy. Oke, mungkin sekian itu aja review gue kali ini. Dan mungkin buat teman-teman bonek kalau suka dengan video ini please give it thumbs up, dan jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman bonek, bonita, fans dari Persebaya Surabaya, dari Tribun Kidul, dari Green North atau Gate 21 ya kan. Jadi share aja ya untuk knowledge jersey terbaru dari Persebaya Surabaya. Mungkin buat teman-teman buat referensi juga yang pengen beli jersey terbaru dari Persebaya musim ini. Oke cuy, dan jangan lupa juga untuk support gue terus as always dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan kalau kalian udah klik tombol subscribe yang ada di bawah, jangan lupa untuk turn on notification agar kalian jadi orang pertama nonton video-video terbaru dari gue selanjutnya. Oke bor, dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue di @faristaufik, dan jangan lupa juga untuk follow akun Twitter dan TikTok gue sama aja di @faristaufik. Oke, dan jangan lupa juga untuk beli jersey original hanya di @freeze.supply. Oke, and I'll see you in this video. Oke, ciao, bye bye.